Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Islamia Anggreni, NIM D04118108 akan menjelaskan tentang praktikum instalasi penerangan. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu sumber daya jala-jala, yang kedua modul percobaan instalasi penerangan, yang ketiga kabel penghubung, yang keempat lampu TL, dan yang kelima KWH meter. Baik, ini adalah gambar percobaannya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ada 5 sekat ruangan, yang dimana ada beberapa komponen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada MCB, yang kedua ada lampu, yang ketiga ada lampu TL, balas, saklar seri, saklar tunggal, saklar dimmer, stop kontak, saklar tukar, dan kemudian yang pertama untuk ruangan pertama. Untuk ruangan pertama, anggap ini adalah ruangan pertama. Jadi ruangan pertama yang di kiri bawah ini kabel terhubung yang dimana dia terdapat ada saklar seri, yang dimana satunya itu untuk ke lampu yang di sini dan yang satunya lagi terhubung di lampu yang kedua ini. Saklar seri ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan lampu secara bersamaan. Lampu ini terhubung dengan lampu ini terhubung dengan kabel fasa netral, di mana kalau kita perhatikan dengan lebih baik ada 2 garis di situ. Yang pertama garis warna hitam itu melambangkan fasa dan yang warna biru adalah netral. Selanjutnya di kamar yang kedua, di ruangan yang kedua. Di ruangan yang kedua ini terdapat satu balas, satu saklar dimmer dan satu lampu. Yang dimana balas ini berfungsi menyalakan kondisi yang optimal dan mengoperasikan serta menyalakan lampu yang ada pada ruangan tersebut. Di ruangan itu juga terdapat saklar dimmer, yang ini saklar dimmer yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Namun fungsi lainnya yaitu mengatur daya listrik yang keluar. Saklar dimmer ini dapat mengatur tingkat keterangan, tingkat cahayanya dari lampu yang dipasang alat tersebut. Selanjutnya di ruangan ketiga, yang ini terdapat 2 komponen yaitu saklar tunggal dan satu lampu, yang dimana lampu tersebut terhubung dengan kabel line dan netral. Pada ruangan yang keempat, ini terdapat 2 balas dan 2 lampu TL, yang dimana 2 balas ini terhubung ke masing-masing lampu TL tersebut, dimana balas ini untuk mengatur tegangan agar lampu TL bisa menyala. Pada ruangan yang kelima, di sini terdapat banyak komponen, yang dimana terdapat stop kontak, stop kontak yang terhubung dengan kabel line netral dan sistem pembumian. Karena di sini ada 3 garis. Selanjutnya ada saklar tukar. Saklar tukar yaitu pada bagian kiri dan bagian kanan, yang ini. Saklar tukar yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan lampu di 2 tempat yang berbeda. Nah, saklar tukar di bagian kanan terhubung dengan 2 balas dan 2 POTL, lampu TL, serta kedua saklar tukar ini tersambung dengan saklar silang.
Nah, dia tersambung dengan saklar silang yang ini. Selanjutnya saklar silang ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga saklar ini diapit oleh dua saklar tukar. Di ruangan ini juga terdapat saklar tunggal. Saklar tunggal yang ini yang terhubung dengan satu lampu. Di ruangan ini juga terdapat saklar dimmer, yang dimana saklar dimmer ini seperti tadi dia berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahannya dari lampu tersebut, yang dia terhubung dengan balas dan satu lampu. Balas ini juga berfungsi untuk membangkitkan tegangan sehingga lampu dapat menyala, dan saklar dimmer akan mengatur dan menentukan intensitas cahaya dari lampu tersebut. Nah, terakhir ada stop kontak. Nah, ada stop kontak di sini yang dimana stop kontak tersebut terhubung dengan sistem pembumian, di mana kabel tersebut terdiri dari kabel line, netral, dan sistem pembumian. Namun pada saklar tunggal dan saklar dimmer hanya menggunakan satu fasa saja. Pada lampu tersebut memakai kabel fasa netral karena lampu akan menyala jika ada beda potensial. Nah, jika lampu hanya memakai kabel fasa, maka lampu tidak akan menyala. Selanjutnya, kabel MCB harus dipasang dengan kabel fasa karena saat MCB dimatikan, maka tidak ada lagi tegangan listrik dari kabel fasa yang mengalir ke seluruh kabel listrik. Jika MCB terhubung dengan kabel netral, maka saat MCB off, aliran kabel netral akan terputus sehingga menyebabkan kabel fasa mengalir ke kabel netral melalui berbagai peralatan listrik yang terpasang. Yang selanjutnya adalah percobaan yang selanjutnya adalah percobaan yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah percobaan yang keduanya, yang dimana percobaan kedua ini tentang lampu TL. Jadi prinsip kerja lampu TL ini hampir sama dengan lampu pijar yang biasanya, hanya saja lampu TL terdapat tabung yang di dalamnya itu terdiri dari gas argon dan merkuri dengan tekanan yang rendah. Pada saat arus mengalir dari sini elektron-elektron akan mengalir dan berpindah tempat dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Daya listrik juga mengubah merkuri menjadi gas yang akan bertabrakan oleh elektron. Tabrakan ini yang menyebabkan energi elektron meningkat pada saat energi elektron kembali normal. Saat itulah elektron-elektron melepaskan energi menjadi cahaya ringan. Nah, bagaimana cara menyalakan lampu TL tersebut? Jadi, caranya itu untuk menyalakan lampu TL harus menggunakan balas dan starter, yang dimana balas ini hampir sama dengan trafo yang membatasi arus yang mengalir serta menyesuaikan dengan karakteristik lampu tersebut. Sedangkan starter ini sebagai penghasut awal starting yang memerlukan tegangan lebih dari 400 watt untuk memanaskan elektroda agar gas pada tabung tersebut berpindah sehingga lampu TL dapat menyala. Nah, jika penyalaan telah selesai dilakukan, arus listrik akan mengalir ke tabung, dan karena tegangan pada starter lebih besar sehingga bimetal pada starter akan terbuka. Lampu TL ini memiliki karakteristik arus tegangan negatif, yang artinya
tegangan pada lampu akan turun bila arus naik, dan sebaliknya. Apabila tegangan pada lampu naik, maka arus akan turun. Maka setelah proses penyalaan berlangsung, arus akan lewat pada tabung, akan naik sampai tegangan kerja pada lampu TL yang telah tercapai tersebut. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.